Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat sahabat Ketua Fatayat Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, yang saya hormati koordinator bidang dakwah dan senior-senior bidang dakwah saya, dan sahabat semua dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Musyrifatul Ulumi di sini akan sharing tentang metode menghafal Al-Quran. Yuk kita simak. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qoro'ah dan yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran didefinisikan sebagai kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan ditulis dengan mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan yang membacanya merupakan amal ibadah. Hafidz Al-Quran adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil menghafal seluruh ayat dalam Al-Quran. Dan untuk menjadi hafidz Al-Quran bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, sehingga ada banyak strategi yang harus diterapkan. Salah satu strategi efektif dalam menghafal Al-Quran adalah dengan menulis ayat-ayat Al-Quran dan menggunakan metode huruf Arab. Dengan menulis huruf Arab sambil mempelajarinya, maka akan dapat melancarkan hafalan Al-Quran kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berikutnya adalah 7 manfaat menulis ayat Al-Quran. Yang pertama, memperkuat daya ingat. Salah satu cara untuk memperkuat daya ingat adalah dengan menulis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kemudian yang kedua, melatih otak untuk berpikir sistematis. Menulis merupakan rangkaian proses yang terjadi secara berurutan dan sistematis. Pertama adalah proses membaca, kemudian proses menulis. Proses membaca adalah proses mengidentifikasi permasalahan, sementara proses menulis adalah proses memecahkan masalah. Sehingga tanpa disadari, membiasakan diri dalam aktivitas menulis secara otomatis akan membentuk pola pikir yang sistematis dalam otak. Yang ketiga, menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri. Manusia terlahir dengan fitrahnya memiliki kecenderungan penggunaan secara lebih banyak pada salah satu belahan otak. Disinyalir oleh para ilmuwan, aktivitas menulis dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri secara maksimal. Metode menulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab akan membuat koordinasi antara otak kanan dan kiri semakin baik. Keempat, menimbulkan rasa tenang. Menulis Al-Quran memiliki pengaruh terhadap psikis seseorang. Al-Quran sebagai cahaya tentu akan mendatangkan ketenangan bagi pembacanya. Lebih dahsyat lagi jika kita mampu memahami artinya. Kelima, meningkatkan kemampuan kognitif otak manusia. Para penghafal Al-Quran yang rutin menulis ayat-ayat Al-Quran, otaknya akan berpikir untuk menyusun huruf-huruf hijaiyah yang menjadi rangkaian sebuah ayat Al-Quran yang utuh.
Hal tersebut jika dilakukan terus-menerus bisa meningkatkan kemampuan kognitif otak. 6. Berlatih untuk menjadi pribadi yang cermat dan teliti. Saat menulis ayat Al-Quran dibutuhkan sebuah ketelitian dan juga kecermatan. Sebab ketika tidak teliti dan salah dalam menulis harokatnya, maka dapat mengubah arti dan ayat tersebut termasuk makna ayat. 7. Meminimalisir penggunaan gadget. Di era pandemi saat ini, seluruh kegiatan sekolah atau kegiatan kita berlangsung secara daring, sehingga mau tidak mau kita dan anak-anak sering menggunakan gadget. Maka menjalankan metode menulis Al-Quran adalah solusi terbaik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah cara-cara atau metode salah satu menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.